wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa rasulna fahman nabiyyi khairul mursalin amin wa la yakunu qawli. Allahumma iftah alaina bitul arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa arzuqna 'uluman tanfa'una. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan membincang satu bahasan kajian dengan tema bahaya maksiat, penyebabnya dan pencegahannya. Ya, kita akan bahas ini insyaallah. Mana kok bilang? Kok hilang? Kenapa? Sebentar. Hilang lagi. Hilang sensornya. Geser. Oke. Sip. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ya. Oh, ya. Kita akan bahas tentang bahaya maksiat dan pencegahannya. Ya. Bapak-bapak bisa lihat slide ini sebelah sini. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini Ibu lihat ke atas. Ya, slide-nya ada di atas. Ya, bismillah, kita lihat. Saya mulai kajian ini dengan satu hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Tuker. Baru ganti batuk. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Emang ada yang gak mau masuk surga? Ada. Bapak Ibu mau masuk surga? Masa? Ini kan masa gak mau ya? Makanya sahabat nanya, ya Rasul, siapa orang yang tidak mau masuk surga? Emang ada? Nah ini kan ditanya. Ini kan kalau ditanya jangankan kita yang suka ngaji ilmu ya, yang pada kagak sholat juga kalau ditanya mau nggak masuk surga? Mau. Ya, orang yang pada malas sholat, ya, malas ibadah, kalau tanya masuk surga pasti mau. Tapi Nabi mengungkapkan dengan gaya bahasa seperti ini. Maka Nabi jawab, siapa kata Nabi? Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Barang siapa yang maksiat kepadaku, berarti dia tidak mau masuk surga. Ini hadisnya singkat dari Nabi ya. Jadi dari beberapa penggalan kalimat di dalam hadis ini, hadisnya sahih ya, riwayat Imam Bukhari, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Nah, di sini saya sampaikan beberapa pelajarannya. Pertama,
berita gembira dari Nabi bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Slide berikutnya boleh diturunin. Ya. Jadi pertama ada berita gembira tadi. Nabi bilang kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Enak kan tuh kita dikasih berita gembira tuh. Kita umat Nabi Muhammad nih. Jadi kita tuh udah dikasih kabar gembira bahwa kita semua akan masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk surga semuanya. Amin. Masih amin di sini ya, bisa ya. Takutnya udah ganti komul gitu ya. Sebagian tempat udah ada ganti komul, nggak mau amin. Di sini masih amin lah ya. Amin. Jangan diganti-ganti doa gitu ya. Jadi mereka nih semua kita nih insya Allah akan masuk surga ya. Nabi udah kasih kabar gembira. Nah, cuma gitu ya, sayangnya kata Nabi ada sebagian umat Nabi yang tidak peduli dengan berita gembira ini. Wah, sayang banget ya. Artinya kan kata Nabi tadi illa man aba, kecuali yang enggak mau. Coba bayangkan ya, jangankan surga, misalnya kita nih dikasih kabar nih ya, habis ngaji, semua yang ngaji dapat sembako gratis. Wah, girang apa enggak tuh? Girang, pasti nemu nih yang ngaji nih. Ya, bisa sampai ke Budindra. Ya sampai sana nih. Itu kalau baru dikasih kabar sembako aja orang segitu bahagianya. Gimana kalau Nabi yang ngomong setiap umatku akan masuk surga? Wah, itu harusnya kita sambut dengan gembira banget. Ya. Tapi Nabi masih bilang illa man aba, kecuali yang nggak mau. Nggak ada orang nggak mau masuk surga. Ya. Nah ini masalah nih kalau yang nggak mau masuk surga. Nah kemudian dari hadis tadi disebutkan bagaimana masuk surga. Nah ada kuncinya. Surga itu kan ada pintunya ada kunci. Kuncinya itu apa? Taat. Kata Nabi man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Gitu ya. Nah, terus waman asoni faqad aba. Nah, balikannya nih. Yang maksiat berarti dia nggak mau masuk surga. Jadi sebenarnya kata-kata Nabi tidak mau masuk surga itu bukan hakiki tapi majas. Kalau ditanya sebab orang pasti pengen masuk surga apa enggak? Pengen, nggak ada yang nggak mau masuk surga. Tapi gitu dibilang nggak mau maksudnya dia sendiri, gitu ya. Ibaratnya udah dikasih kupon sembako, buang. Begitu ibaratnya ya. Jadi kasih tahu nih habis ngaji kita dikasih sembako ya, beras 10 liter, telur 2 kilo, apalagi minyak ya 2 liter, gula 2 kilo. Apalagi daging 2 kilo sama bumbunya, duit 1 juta. Wow. Itu kupon dibuang. Udah dapat begitu kupon dibuang. Pinter apa bodoh kayak gitu? Bodoh. Itu contoh yang sederhana yang harganya cuma segitu aja. Enggak lama tuh. Gimana surga? Ya, orang udah dikasih tahu sama Nabi kita bakal masuk surga, tiba-tiba tiketnya dibuang. Maksudnya tiket dibuang apa? Dia nggak mau taat. Dia malah sukanya maksiat. Itu sama kayak orang udah dikasih tiket, udah dikasih kupon, tapi kuponnya dibuang. Kira-kira gitu tuh. Ya, makanya kita akan bahas masalah maksiat ini. Gara-gara maksiat itu jadi penghalang kita masuk surga. Nauzubillah ya. Nah, kemudian ada ayat lain dalam surat An-Nisa ayat 69-67. Bunyinya, saya berikutnya wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Suka dengar ayat ini enggak? Sering. Kapan? Iya, pengajian. Selain pengajian suka dengar ayat ini nggak? Kapan? Kalau pas terawih. Kalau baca ayat, kalau baca doa terawih, baca doa kamilin ada doa yang begini.
Kalau baca doa kamilin gitu ya, Allahumma ja'alna bil imani kamilin wal faraidi muaddin. Terus tuh sampai akhirnya nanti ada tuh supaya dikumpulkan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Ini terjemahan saya poinnya saja, ini bukan terjemahan aslinya. Ya. Jadi dari ayat ini nanti kalau terjemahan aslinya Bapak Ibu bisa lihat langsung aja ke surat An-Nisa 69-70 ya. Jadi kata Allah, wa may yuti'illah war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Nikmat apa? Bukan nikmat duit, bukan nikmat jabatan, bukan nikmat popularitas, tapi nikmat iman dan amal soleh. Maksudnya gitu tuh. Ya, siapa yang dikumpul? Minan nabiyyin, satu golongan para nabi. Wasiddiqin, golongan siddiqin yang keimanannya luar biasa seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya tuh sahabat-sahabat yang besar ya. Wasyuhada, bersama orang-orang yang mati syahid. Wassolihin, dan orang-orang soleh. Nanti kumpul tuh. Ini reuni di surga. Ya, orang-orang kalau reuni di dunia pada getol banget. Ya, kan ada tuh reuni SMP, reuni SMA. Pada demen tuh datang tuh. Begitu reuni isinya maksiat. Ya enggak? Kadang-kadang gitu kan? Udah tua-tua pada joget-joget aja lagi gitu. Datang ke reuni isinya ngapain? Joget. Gak malu, umur udah tua pada joget-joget. Rambut udah putih, nyanyi-nyanyi, gigi udah copot, kulit udah peot, pipi udah kepot, joget-joget aja begitu. Gak malu, ya, menang masa lalu katanya waktu sekolah gila, dosa masa lalu jangan diinget-inget. Ya, kadang-kadang kan begitu kalau reuni itu, dosa yang lalu-lalu diinget-inget, padahal yang lalu tutup-tutupin udah. Kalau kita waktu sekolah ada pernah bandel-bandel gitu, jangan cerita-cerita lagi, jangan diinget. Oh dulu lu kan diinget-inget dosa. Jangan. Ya. Bilang lagi nih. Oh bisa. Sedikit ya. Jadi kita nanti kalau seandainya taat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah kita reuni di surga. Bareng dengan orang-orang yang golongan para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Dan ini kata Allah apa? Wa hasuna ulaika rafiqa. Ini adalah teman-teman terbaik. Ya, jadi teman terbaik kita tuh orang-orang kayak begini. Ya, makanya kalau pengen jadi orang baik ya, lihat temennya. Gampang aja gitu. Jangan nanya orang, Anda tuh orang baik apa kagak? Ya pasti ngaku orang baik lah. Mana ada orang jahat ngaku? Kalau orang jahat pada ngaku penjara penuh. Ya, pasti orang itu akan mengaku dirinya baik, meskipun sebenarnya belum tentu baik. Makanya kalau pengen tahu orang baik, cukup lihat temennya. Kata ulama gitu, adil mar'ila tas'al was'al an qarinihi. Kalau pengen tahu orang, jangan tanya orangnya, tapi lihat temennya siapa. Gitu. Oh, temennya siapa nih? Oh, orang-orang soleh, orang-orang yang suka ngaji, orang-orang yang suka ibadah. Insya Allah dia orang baik. Ya. Tapi kalau teman-temannya, oh tukang bohong, tukang korupsi, tukang nonton film porno, ya udah kagak beres kayak gitu. Ya, udah jangan temenin orang-orang kayak begitu. Temennya nggak bener, ya, curang, ya, jual beli hukum, jangan temenin yang kayak begitu. Begitu lah. Nah, jadi kalau mau pilih teman, pilih yang baik, teman-teman. Lihat temannya siapa. Jadi cukup lihat orang itu dari temannya aja. Oh, dia temannya masih Fulan nih. Si Fulan mah tiap hari bolak-balik ke masjid, sholat berjamaah, ikut pengajian, ada kegiatan-kegiatan sosial, ikut gabung. Wah, ini orang baik nih. Ya, tapi kalau seandainya kerjaannya nggak benar, udah tinggalin. Gitu ya. Allah yang mengajarkan tuh wahasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Itulah karunia dari Allah. Ya, jadi karunia dari Allah tuh banyak. Jadi jangan hanya berpikir apa karunia dari Allah tuh hanya duit aja. Justru punya teman-teman yang baik itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi alima. Cukuplah Allah Maha tahu atas semua ini. Ya, gimana nih? Masih goyang juga? Belum bisa ya? Sensitif. Nggak keluar misalnya. Coba. Bismillah. Dah.
Baik, kita lihat ya. Nah, ini ayat tadi kata ulama tafsir ya, dalam kitab-kitab tafsir disebutkan sebab turunnya ayat ini apa? Ini saya ceritain aja nih kalau dibaca panjang. Waktu itu ada sahabat Nabi, ya sahabat Nabi. Ada beberapa riwayat, ada yang disebut namanya Thauban, ya ada yang disebut namanya yang lain. Pokoknya seorang sahabat Nabi deh. Ini sahabat Nabi dia berkhidmat sama Nabi, ya Thauban namanya, ada yang bilang namanya Thauban. Berkhidmat kepada Nabi. Dan suatu hari dia duduk gitu ya, tampak sedih, khawatir gitu kan. Ya. Begitu ditanya sama Nabi kira-kira gitu, Thauban, ada apa kok kelihatan muka kamu apa bingung, sedih gitu ya, galau kalau anak sekarang bilang. Dia mikir gini katanya, ya Allah ya Rasul, saya kalau nggak melihat engkau kangennya luar biasa. Tuh, Thauban tuh. Sahabat Nabi itu nggak pernah pengen lama-lama berpisah dengan Nabi. Ya, pengen. Pokoknya kalau nggak melihat Nabi, idza lam araka ishtaqtu ilaika. Kalau saya nggak lihat engkau, saya rindu. Saya rindu banget katanya. Ya, dan saya takut nggak bisa melihat engkau lagi, takut nggak bisa jumpa dengan engkau lagi. Terus sahabat Nabi begitu tuh, saking cintanya sama Nabi. Ya, kita gitu nggak? Gitu kan? Iya, ini gitu. Sekarang Nabi udah nggak ada ya. Sama para ulama jangan jauh-jauh. Itu harus cinta sama para ulama biar rajin ke majelis ilmu. Jangan kalau pergi girang. Kalau ngaji pergi, alhamdulillah pergi. Enggak, bukan pengajian sini, pengajian. Pengajian sini mah kagak. Ya. Itu mah sekolah. Rajin sini mah. Jadi kalau dulu sahabat Nabi tuh nggak ketemu Nabi sehari, rasanya berat banget tuh. Thauban. Terus dia bilang gitu, saya takut nggak melihat engkau lagi. Terus apa lagi yang dipikirkan? Dan saya mikir sampai jauh ke akhirat. Kalau di surga, di akhirat nanti saya ketemu engkau apa enggak? Kata dia, kalau saya masuk surga nih, surga saya beda level dengan engkau. Engkau kan Nabi, engkau pasti kumpul dengan para Nabi. Saya bukan Nabi, saya cuma sahabat, saya cuma khidmat kepada engkau. Apa saya bisa ketemu? Itu kalau saya sama-sama masuk surga. Saya masih mikir gak ketemu. Gimana kalau nanti di akhirat saya masuk neraka? Lebih gak ketemu lagi saya. Jadi yang bikin sahabat sedih itu bukan harga sembako naik. Bukan itu yang dipikirin, ketemu Nabi apa enggak, itu yang dipikirin. Jadi sedihnya sahabat Nabi sama sedih kita beda. Ya, sedih kita kadang-kadang mikirin apa gitu ya, nggak jelas kadang-kadang. Nggak diajak jalan-jalan sedih gitu. Ya. Ya, kalau sahabat Nabi itu sedihnya kenapa? Kalau nggak ketemu Nabi di dunia bisa sama Nabi, takut di akhirat nggak ketemu Nabi. Kalau nikmat-nikmat lain nggak dapat mah nggak apa-apa dah. Ya, biarin deh kalau nggak dapat. Yang penting apa? Di dunia bareng Nabi, sampai ke surga bareng Nabi. Itu yang dia pengen. Lihat tuh sahabat Nabi itu, kegalauan itu bukan buat hal-hal yang sepele, bukan buat hal-hal yang apa, yang remeh, tapi betul-betul yang tinggi. Nah, itu gara-gara apa? Gara-gara ada sahabat yang galau kayak begini, turun ayat tadi tuh. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi Allah jawab kegalauan sahabat tadi. Sebabnya satu orang sahabat tuh Thauban atau sahabat lain nanti namanya. Tapi akibatnya buat kita semua. Jadi kita nih biarpun belum pernah ketemu Nabi, belum pernah duduk di majelis Nabi, belum pernah dengar langsung nasihat Nabi, belum pernah makan bareng Nabi, belum pernah berjuang bareng Nabi, bahkan mungkin belum pernah mimpi ketemu Nabi. Kalau kita taat, insya Allah kita kumpul sama Nabi di surga. Begitu. Ya. Itu sebab pertanyaan sahabat, sebab kegalauan sahabat. Ya. Itu namanya galau bawa berkah. Gitu, ya. Ya, jadi kita semua dapat manfaatnya nih. Ya. Nah, cuma hati-hati tadi. Kalau seandainya kita maksiat, kita hilang kesempatannya. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Sekarang penyebab maksiat dan pencegahannya. Kenapa bahas ini? Karena tadi ada apa? Ada disebutkan man asoni faqad aba. Orang yang maksiat berarti nggak mau masuk surga. Kenapa orang bisa maksiat? Kan pertanyaannya begitu.
Kok bisa sih orang maksiat? Apa sebabnya? Kita perlu tahu sebabnya. Kalau kita tahu sebabnya, kita bisa menghindar dari sebabnya. Kita cegah. Sebab kalau ada sebabnya, nanti akibatnya hilang tuh tiket gitu. Nah, sekarang sebab maksiat apa? Satu, sebabnya itu al-jahlu, bodoh. Sebab orang maksiat itu al-jahlu, kebodohan. Sebabnya itu. Makanya kata ulama, man jahilal haram yaqa' fihi. Orang yang enggak tahu hal-hal yang haram, dia akan terjerumus ke dalam perbuatan haram itu. Orang kalau enggak tahu halal haram, pasti jatuh kepada yang haram. Gitu ya. Orang kalau enggak punya ilmu itu kayak jalan di tempat yang gelap, sama sekali enggak ada cahaya. Ya, bisa kesandung, bisa nginjek paku, nginjek duri, bisa masuk lubang, nyusruk, nungging, segala macam tuh. Kenapa? Karena nggak ada cahaya. Begitu juga orang kalau nggak ada ilmu. Kalau nggak ada ilmu, dia nggak bisa bedain mana yang halal, mana yang haram. Nggak bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Nggak bisa bedain mana yang terpuji, mana yang tercela. Nggak bisa. Dipikir sama aja semua, ya udah sama aja, ini mah halal, ini mah boleh, padahal haram. Dia nggak tahu. Kenapa? Karena nggak ada ilmu. Nah, ilmu itulah yang membedakan mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk. Begitu tuh. Makanya jangan sampai ada penyakit bodoh dalam diri kita nih, supaya kita nggak jatuh ke dalam perbuatan haram. Sebab orang kalau seandainya nggak tahu ilmunya, bisa jatuh ke dalam perbuatan maksiat, sekalipun zahirnya ibadah. Ya, orang nyangka itu ibadah. Contoh misalnya, puasa bagus apa enggak? Bagus. Tapi kalau puasa di hari tasyrik boleh apa enggak? Nggak boleh. Haram puasa itu kan. Biar kata zahirnya ibadah, tapi hakikatnya maksiat. Ya, ibu-ibu lagi haid, sholat boleh apa enggak? Enggak boleh. Sholat kan ibadah itu. Tapi kalau sholat dalam keadaan haid, jadinya maksiat. Begitu, jangan bilang ini kan ibadah, masa orang ibadah dilarang-larang? Salah paham. Sholat ibadah. Kalau haid nggak boleh sholat. Begitu ya. Jadi orang yang nggak punya ilmu bisa jatuh ke dalam perbuatan maksiat. Ya, begitu ya. Nyumbang masjid bagus apa enggak? Bagus itu. Tapi kalau nyumbang duitnya haram gimana? Lah dosa, maksiat jadinya itu. Ya, dia pikir nggak apa-apa, korupsi dikit, ntar sebagian kasih ke masjid, pembersihan harta. Pembersihan harta, boleh nggak gitu? Ya nggak boleh. Korupsi 10 miliar dan nyumbang masjid 2 miliar, 2,5%-nya buat nyumbang masjid. Kan bersihkan harta. Lo nggak boleh. Mendingan jangan nyumbang, tapi jangan korupsi. Gitu kan, daripada bilangnya korupsi 10 miliar, 2,5%-nya keluarin buat nyumbang masjid. Nggak boleh. Allah nggak menerima sedekah dari yang haram. Begitu ya. Itu kenapa ada yang begitu? Ya karena bodoh, karena nggak tahu. Ya, Ramadan, puasa, dia nggak ngerti apa yang membatalkan puasa, apa yang membatalkan pahala puasa, dia nggak ngerti. Bisa jadi gitu, bisa. Saya pernah ngajar dulu di Jakarta, di sekolahan. Temen ngajar saya ibu-ibu, ya guru, sama-sama guru gitu ya. Pas lagi ngobrol di bareng-bareng, dia nanya sama saya, Ustaz, mau tanya, apa? Yang batalin puasa apaan aja Pak Ustaz? Saya bilang, ya yang biasa aja Bu, makan, minum, nggak boleh tuh. Berhubungan suami istri, nggak boleh. Hah? Nggak boleh Pak Ustaz? Jadi nanya sama saya gitu. Nggak boleh Pak Ustaz? Ya emang nggak boleh Bu. Kan bukan makan, iya memang bukan makan. Tapi haram hukumnya. Oh begitu ya? Ya iya haram. Terus dia baru tahu. Kata dia, saya baru tahu puasa itu haram. Nah, saya bilang jangan-jangan tiap Ramadan begitu ya? Kata dia, ya begitu Pak Ustaz. Lah sering tiap Ramadan begitu. Orang Islam Bu puasa kan? Batal nggak? Batal. Bukan cuma batal, saya bilang ada kafarat itu.
Dia bilang apa? Ya Allah Pak Ustadz, saya baru tahu. Umur udah di atas 40 baru tahu begitu batal. Coba bayang itu. Itu kafaratnya gimana tuh bayarnya tuh? Masya Allah. Untung dia nanya tuh. Kalau Pak Ustadz nggak kasih tahu, saya nggak tahu katanya. Mudah-mudahan dia nggak nyesel nanya saya tuh. Gitu ya. Jadi beneran itu saya nggak bohong cerita itu beneran. Maksudnya kasihan orang tuh kan ibadah capek-capek dia kira kagak batal, padahal batal. Segitu blow on-nya, Tat. Nah, kan nggak belajar. Faktornya tadi kan al-jahlu. Bodoh. Kenapa bodoh? Karena kagak ngaji, kagak belajar. Belajar saya Ustadz, iya belajar umum doang, kagak ngaji. Belajar umum boleh, bukan nggak boleh. Mau belajar matematik, fisika, biologi, bahasa Inggris boleh, tapi jangan lupa ngaji. Jangan sampai ntar umur udah 40 nggak tahu kalau berhubungan di siang Ramadan batal. Baru tahu di usia 40 tahun lebih. Ya Allah, saya baru tahu Pak Ustadz katanya. Tiap hari ngasih makan orang dia. Makanya itu kan kafaratnya itu tuh, banyak itu. Allah. Ngeri itu ya. Ini contoh tuh. Satu, batal, kalau itu batal puasanya tuh. Sekarang ada lagi yang bukan batal puasanya, tapi batal pahala puasanya. Kalau nggak ada ilmunya, bisa juga kejadian. Puasa ya puasa, gibah jalan terus. Ramadan nih, maaf nih, bukan ngomongin orang ini. Maaf. Mau minta siapa? Dalilnya cakep banget. Kita mau bukan ngomongin orang ini, maaf aja, emang dia begitu. Itu gibah. Gibah haram nggak? Haram. Dia kan pakai maaf haram nggak? Lah haram. Tadi kita pakai maaf ditolerir gitu. Ya kagak. Puasanya nggak batal, tapi pahalanya habis. Ya kan kadang-kadang supaya gibah kayaknya Islami banget gitu ya. Maaf nih, maaf. Nggak bisa maaf. Mau kata maaf tetap haram. Emang bener Ustaz, dia begitu. Iya gibah emang bener. Yang namanya gibah itu yang kita omongin ada sama orang itu. Itu namanya gibah. Ini orang pelit, kita omongin, dia pelit. Ya emang bener. Itu namanya gibah. Kalau dia nggak pelit, kita bilang pelit, itu namanya nuduh. Fitnah. Bukan fitnah. Nuduh. Fitnah itu artinya bukan nuduh. Bahasa Quran al-qatlu al-fitnah tu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam daripada membunuh. Bukan fitnah. Fitnah maknanya bukan itu yang kayak kita sekarang. Nuduh disamain sama fitnah. Beda artinya tuh. Fitnah itu bukan nuduh. Fitnah itu artinya ujian yang sangat berat. Ya, bukannya fitnah. Orang kentut nggak kentut, orang nggak kentut dibilang ih fitnah. Itu salah ngomong. Untung ngaji nih sekarang, kita tahu nih. Beda antara fitnah sama nuduh tuh beda. Karena nggak paham tafsir, jadi fitnah dibilang, lu kentut ya? Enak aja fitnah lu. Fitnah. Saya tanya ibu-ibu bapak-bapak, lebih milih dituduh kentut apa dibunuh? Dituduh kentut apa bunuh? Dituduh. Ya mendingan dituduh kentut, cuma dituduh doang, kagak bakal mati. Dan kalau dibunuh mati. Tuh, makanya jangan salah paham. Tuh, coba tuh, kalau nggak paham bahasa tuh, Quran ditafsirin sembarangan tuh. Al-fitnah tu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Jangan fitnah lo. Lu fitnah artinya apa? Cari tafsirnya, nggak ada yang artiin menuduh tuh. Cuman orang kagak paham. Fitnah dikata nuduh. Tahu nggak fitnah contohnya apa? No, orang Palestina tuh dalam keadaan fitnah hidupnya sekarang tuh. Di Gaza tuh. Mendingan mana dia? Terus-terusan di bawah ancaman penjajahan Israel apa ngelawan? Ngelawan. Itu namanya al-fitnah tuh asyaddu minal qatli. Hidup dalam tindasan penjajahan Israel. Itu fitnah tuh. Kalau dia hidup dalam kekuasaan Israel, itu fitnah, enggak merdeka. Jadi antek-antek. Mendingan dia ngelawan. Kalau ngelawan resikonya mati kan? Mendingan mana? Mati apa di bawah Israel? Mati syahid. Itu baru namanya al-fitnah itu asyaddu minal qatli. Daripada hidup di bawah kekuasaan Israel, mendingan gue berjihad. Itu namanya al-fitnah itu asyaddu minal qatli. Baru itu kentut aja mah kagak. Lo kentut ya? Wah, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Lah nuduh kentut. Kagak ada urusan. Tuh ya, itu bahasa itu penting tuh. Makanya kalau kita bukan ahli tafsir, hati-hati kalau ngomong. Ayat Quran itu fitnah, pakai dalil. Wow, padahal salah. Untung ngaji. Nah, itu ya. Contoh ya. Jadi ngomongin orang, ghibah itu haram.
Dia kata benar. Nah kalau nggak benar, dia nggak pelit. Kita bilang pelit, berarti kita dusta, kita bohong, kita nuduh orang yang enggak. Jangan. Jadi kalau ngomongin orang yang jelek-jelek, udah nggak ada untungnya. Bener jadi gibah, salah jadi nuduh. Udah, mendingan ngomongin yang baik-baik aja. Kalau mau ngomongin jangan yang buruk-buruk ya. Nah itu faktor pertama, itu namanya al-jahlu, faktor kebodohan. Gara-gara bodoh orang bisa jatuh ke dalam perbuatan maksiat ya. Apa pencegahannya? Ngaji. Gitu, makanya Nabi bilang thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ya, ini slide-nya diturunin aja ya. Jadi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu sangat wajib atas setiap orang muslim. Nah, itu obatnya tuh. Kenapa kita suruh ngaji? Supaya tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang batal, mana yang sah. Suruh ngaji itu kita tuh. Jangan sampai nggak ngaji. Kalau kita nggak ngaji dosa. Yang fardu ain aja. Yang wajib yang fardu ain, yang fardu kifayah ya kalau ada waktu silakan. Kalau nggak masalah. Yang penting ada yang menuntut juga. Tapi yang wajib kita mesti belajar tuh apa? Akidah yang benar, ya, ibadah yang benar, akhlak yang benar. Itu wajib semuanya. Baca Quran. Jangan sampai nggak bisa baca Quran. Ya, ngomong yang lain-lain fasih banget. Baca Quran masih nggak bisa. Belajar wajib. Nggak ada kata terlambat. Saya udah tua Ustaz, malu. Kalau orang punya malu justru belajar. Ya, kalau udah tua nggak mau belajar juga namanya nggak tahu malu. Itu. Ya, malu. Udah tua Ustaz, jangan pakai malu. Terbalik Ya, jadi harus belajar. Kalau belum bisa di sini ada Ustaz siapa? Ustaz An-Nuri, belajar Quran, belajar. Atau ada yang mau belajar lebih khusus pada ustazah misalnya, belajar sampai bisa baca Quran, jangan sampai salah baca Quran. Alif Lam Mim bacanya alama. Baca. Benar apa salah? Salah, alama. Baca Yasin pakai terjemahannya ya asin. Ya asin dibaca karena ya A-nya ada dua kan itu. Ya asin, benar apa salah? Salah. Baca Quran jangan sampai nggak bisa. Itu fardu ain, wajib baca tuh, belajar ya. Jadi ibadah yang benar, jangan sampai ibadahnya salah. Sholat jangan sampai salah. Jangan sampai sholat udah kentut berkali-kali masih jalan terus. Ya, udah kentut batal apa enggak? Batal kentut. Kecil batal lah kentutnya. Sama mau kecil mau gede, mau bau mau kagak bau ya batal. Namanya kentut. Ya jangan sampai kagak batal. Ya, kayak orang soalan tuh kagak ngaji gitu, sholat rame-rame jadi imam dorong-dorongan, lu aja gitu kan. Ya begitu udah maju satu, ya semuanya pada kagak suka ngaji. Ada dengar sekali doang. Si imam kentut kecil sih kentutnya gitu. Batal apa enggak? Lo batal, nah karena dia nggak pernah ngaji fikih, dia terusin aja sholatnya. Nah makmum yang belakang nih, yang paling pojok kiri ngomong, dah dia kentut. Udah batal. Nah sebelahnya bilang lagi, iya tapi kecil. Batal lu. Sebelahnya bilang, lagi sholat jangan ngomong. Batal. Yang pojok bilang, untung gua kagak ngomong itu. Jadi yang batal yang mana? Semuanya bodoh, udah batal. Gara-gara kagak ada ilmu tuh kayak begitu tuh. Makanya ngaji itu penting. Ya. Ada lagi yang nyolatin jenazah, ustadznya lagi pergi kondangan ke rumah saudara di Bandung. Kagak ada orang di kampung itu. Sujud ya. Nyolatin, ya. Ruku, sujud 4 rakaat. Bukan 4 takbir, 4 rakaat. Ya. Begitu orang heboh, Ustaz kok beda sholatnya sama Ustaz yang biasa. Nih mayat dosanya banyak. Mayat disalahin dosanya banyak. Bukan mayat yang dosanya banyak, dia bodoh. Nyolatin jenazah pakai ruku, pakai sujud. Jangan begitu ya. Makanya penting tuh ilmu tuh. Ya jangan sampai nggak tahu ilmu. Ya, makanya ibu-ibu, bapak-bapak ngaji, ya. Biar istiqomah ngaji. Siapa aja presidennya ngaji. Siapa aja mau ganti presiden ngaji nggak boleh ganti, tetap ngaji. Udah. Ya. Istiqomah itu jalan kita begitu ya. Dah, lanjut. Tidak ngomongin itu lagi dah. Nomor 2 berikutnya, kenapa orang bisa maksiat? Faktor yang kedua namanya dhaful iman.
Orang bisa maksiat tuh karena lemah imannya. Iman kita lemah. Bisa. Ini beda nih sama yang tadi. Kalau tadi karena nggak tahu. Kalau yang kedua ini bisa jadi dia tahu, tapi tetap melakukan itu karena imannya lemah. Ya, iman tuh kan bisa nambah, bisa kurang. Al iman yazid wa yanqus, kadang nambah kalau taat. Kalau ada maksiat dia berkurang. Terus begitu. Tergantung mana banyakannya. Kalau kita banyakkan taatnya tambah terus. Tapi kalau enggak, ya udah makin kurang. Lemah. Ada orang maksiat bukan karena nggak tahu itu haram, tapi dia nggak tahan dengan godaan. Ya, coba kalau kita bikin survei kecil-kecilan gitu ya, kita tanya tuh orang-orang yang korupsi, tahu nggak korupsi haram tuh? Tahu. Nggak tahu, masa kagak tahu? Yang korupsinya hakim. Nah hakim kan yang penting hukum, mereka tahu ilmu tuh. Nah sekarang kalau hakimnya korupsi bukan berarti kagak tahu hukum, tapi kenapa? Nggak tahan sama godaan. Ya, ngelihat duit banyak. Silau, nggak kuat. Ya, jadi bukan apa? Bukan berarti nggak tahu ilmunya. Bisa jadi orang tahu ilmu tapi nggak tahan dengan godaan. Ya, orang-orang yang ketangkep kegerebek di hotel sama gini orang, tahu haram betul? Tahu. Nggak tahu. Tapi kenapa dikerjain juga? Nggak tahan. Ya? Emang gitu, saya juga nggak tahu. Pokoknya itu kan haram. Dia nggak tahan digoda sama orang lain. Bukan nggak tahu itu haram. Ya. Orang tahu nggak yang berbuat curang itu dosa, tahu nggak? Tahu. Tapi kenapa masih ada orang-orang yang berbuat curang? Ya karena nggak tahan dengan godaan, nggak tahan. Nah itu yang bikin imannya jadi tambah lemah terus lemah. Akhirnya ilmunya nggak manfaat. Kenapa? Cuma tahu doang tapi nggak diamalin. Ya begitu jadinya. Nah maka gimana cara pencegahannya? Pencegahannya itu dengan apa? Zikrullah. Ingat sama Allah. Kedua, muraqabatullah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Itu insya Allah itu pencegahannya. Sebab kata Allah apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan ingat Allah hati jadi Tenang, tentram. Jadi kalau kita ingat Allah, kemana-mana kita ingat Allah. Jalan nih, lagi sendirian, ingat sama Allah. Jadi kita nggak bakalan kemana-mana pikiran kita tuh, karena ingat Allah. Kita keluar negeri kek, jalan sendirian, kalau ingat Allah aman. Biar kata di negara yang bebas sekalipun. Ya, kita jalan ke negeri-negeri barat kan bebas tuh pergaulan di sana. Kalau kita ingat Allah, nggak bakal kita kegoda. Tapi biar kata ke Mekah, ke Madinah, kalau nggak ingat Allah, maksiat juga. Ya, di Mekah ada nggak maksiat? Nggak ada. Madinah ada nggak? Ada. Di negara Timur Tengah ada, bukan nggak ada. Tapi kenapa bisa orang maksiat? Lupa sama Allah. Maka kita suruh ingat-ingat Allah terus, di mana aja ingat Allah, Allah, Allah. Bukan di lisan aja, tapi hati kita terus terikat sama Allah. Insya Allah itu akan menjauhkan kita dari lemah iman. Dan dalam hadis lain Nabi mengatakan jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui terus imanmu dengan ucapan la ilaha illallah. Itu dalam rangka menguatkan iman kita tuh supaya enggak apa? Supaya enggak lemah. Ingat sama Allah terus, ingat gitu. Ya. Dan muraqabah. Muraqabatullah itu merasa diawasi oleh Allah. Allah kata orang-orang boten sare. Allah tuh nggak tidur, Allah nggak ngantuk, juga nggak tidur. Allah melihat kita kapan aja, di mana aja kita ada. Yakin. Kita misalnya di tempat gelap malam hari, Allah lihat apa enggak? Lihat, tetap Allah lihat. Jadi kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita nggak akan maksiat, gitu ya. Ini kalau udah begini tertanam dalam diri kita nih, kita nggak perlu CCTV. Ya, kenapa? Karena kita yakin Allah memantau kita. Tapi kenapa sekarang CCTV laku? Karena orang nggak merasa diawasi oleh Allah. Ya, laku CCTV di mana-mana kan ada tuh. Udah ada CCTV aja masih berani kan berbuat maksiat. Nah sekarang kalau kita punya muraqabatullah, kita nggak bakalan tuh berani berbuat maksiat. Makanya dalam kitab Akhlaq lil Banin atau kitab-kitab yang lain ceritakan dulu ada kisah murid
ya, yang sangat disayang oleh gurunya. Sangat disayang sampai bikin murid yang lain cemburu. Kenapa nih guru sayang banget sama si fulan, padahal ngajinya baru. Ya, kita yang lebih senior kurang disayang. Ya biasalah pada desas-desus di belakang gitu. Nah, sampai kata-kata murid yang pada iri kedengeran sama guru. Nah, si gurunya tapi nggak marah. Si gurunya pengen ngebuktiin kalau ini murid layak disayang. Dikumpulin. Ya, saya kasih tugas kalian semua pulang. Hari ini pulang, besok balik lagi ke pondok. Kalau kata kita gitu. Tugasnya apa guru? Masing-masing saya kasih ayam. Potong ayamnya di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Ya, siap. Itu aja guru, siap. Potong. Pulang semuanya. Potong. Di pinggir kali, potong, nggak ada orang. Ya, di dekat sumur, zaman dulu, rumah zaman dulu gitu ya. Potong, nggak ada orang. Semuanya cari tempat. Lari ke hutan dikit, potong, nggak ada orang. Semuanya dipotong. Ya. Besok balik ke pondok. Gimana? Pulang, udah potong, udah. Ustaz, gimana motongnya? Pinggir kali. Ada orang nggak? Nggak. Yakin? Nggak ada yang lihat? Yakin nggak ada yang lihat. Gitu kata dia. Tanya lagi, kamu di mana? Motong. Dekat sumur, Ustaz. Ada yang lihat nggak? Nggak, aman. Waktu itu semua sepi. Udah saya cek lokasi sepi. Oke. Kamu di mana? Saya ke hutan, Ustaz. Aman, aman. Nggak ada yang lihat? Nggak ada yang lihat. Aman. Nggak lama tuh murid yang disayang bawa ayam masih hidup. Ustaz, ini saya balikin ayamnya. Wow, murid-murid yang tadi, dasar nggak taat sama guru, gitu. Disuruh potong, bukan dipotong. Yang kayak gini mah nggak pantas sayang. Biasa lo tuh pada nyinyir tuh murid-murid yang lain. Nah dulu kata gurunya, jangan disalahin dulu. Coba tanya, kenapa nggak dipotong? Kenapa kamu nggak potong? Kamu nggak taat sama saya. Saya bukan nggak taat sama guru. Perintahnya terlalu berat. Kan suruh potong doang. Iya, potongnya gampang. Tapi dari tempat yang nggak dilihat sama siapapun itu yang saya nggak dapat. Nah ini dia bisa katanya, potong nih di kali, di dekat sumur bisa. Iya, orang boleh jadi nggak lihat saya guru, tapi Allah lihat saya. Oh, begitu katanya tuh. Kata gurunya tuh lihat tuh, pantas nggak disayang kayak begini? Pantas kenapa? Muraqabatullah. Murid yang lain melihat apa? Hanya manusia doang yang dipandang sama dia, dia lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau kita pengen menjauhi maksiat, obatnya gitu. Ingat Allah dan ingat Allah selalu melihat kita. Muraqabatullah. Mudah-mudahan kita dijaga. Ya, jadi nggak akan melakukan maksiat. Kita bingung. Kenapa? Mau ngumpet, Allah lihat. Ya kan? Mau nyendiri, Allah lihat. Tahu, nggak bisa. Kita mau lari kemana aja nggak bisa. Pasti ketahuan. Ya, makanya udah deh. Kalau begini, insya Allah mudah-mudahan jadi pencegah. Kita nggak berbuat maksiat. Yang kedua, yang ketiga. Kenapa orang bisa maksiat? Ada namanya tulul amal. Tulul amal itu apa? Panjang angan-angan. Ya, merasa hidup masih lama. Ya, pakai moto yang keliru. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya, motonya begitu. Ini orang pakai moto begini kayak yakin umurnya panjang. Ya udah, masih muda mah foya-foya dulu dah. Ntar tua kita kaya, mati masuk surga. Lah, emang pasti bang. Emang umur deh yang ngatur. Ya, nggak boleh tuh. Jadi panjang angan-angan itu penyakit yang merasa hidupnya masih lama, masih panjang. Ah, saya mah masih muda. Oh, yang tua-tua udah bentar lagi dipanggil sama Allah. Lah, nggak bisa gitu. Yang namanya umur bukan kita yang ngatur, Allah yang udah tentuin. Makanya saya suka bilang kepada jamaah, kepada teman-teman, saya bilang, saya kagak setuju kalau orang tua dibilang bau tanah. Kenapa? Karena kita semua bau tanah. Mau tua mau muda, anak kecil ada nggak yang mati? Ada. Berarti kan kita semua bau tanah sebenarnya. Ya, jadi jangan dibilang orang yang udah tua aja bau tanah. Enggak. Banyak kakeknya masih ada, anaknya meninggal, cucunya meninggal, ada nggak gitu? Ada. Jadi yang namanya kematian itu bukan untuk orang tua. Ada orang tua umurnya sampai 100 tahun lebih masih hidup. Dekat pondok saya tempat tinggal tuh. Ada kemarin belum lama tahun lalu meninggal. Umurnya 104. Meninggal baru. Anaknya sebelumnya meninggal dulu beberapa bulan. Umurnya 70 anaknya. Meninggal. Bapaknya baru meninggal belakang umurnya 104. Kita nggak tahu. Siapa duluan yang meninggal? Apa anak duluan? Apa bapak duluan? Apa murid duluan? Apa guru duluan? Kita nggak tahu.
Ya kan? Ibu-ibu sama saya, siapa duluan? Nggak tahu. Saya sih terserah aja. Mau ibu-ibu duluan, saya belakangan nggak apa-apa. Atau saya belakangan, ibu-ibu duluan boleh. Mau duluan apa belakangan? Terserah mau. Yang penting Husnul Khotimah, udah begitu aja kita sih mintanya ya. Jangan mikirin ntar saya kalau mati gimana? Ya kalau mati udah pasti kubur. Yang penting gimana supaya mati kita husnul khotimah, gitu ya. Nah, itu penyakit tulul amal, penyakit panjang angan-angan. Gimana nyegahnya supaya kita nggak panjang angan-angan? Ada ayat Allah mengatakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang ajal nggak bisa ditunda, nggak bisa dipercepat. Ini kurang saatannya. Ya. Jadi kalau mati itu sesuai dengan ajal. Ajal itu artinya waktu sebenarnya. Ajal itu waktu. Jadi kalau belum waktunya nggak bakal mati. Biar udah bolak-balik rumah sakit, kalau belum mati nggak mati. Tapi ada orang yang nggak sakit, tahu-tahu mati. Ada nggak begitu? Ada. Kemarin paman saya di Citayam meninggal. Ya. Masih malamnya masih ngobrol. Ya. Kalau malam minggu dia suka datang ke Kampung Melayu dari Citayam rumahnya, suka ngaji sama saya kalau malam minggu. Datang, rajin juga dari Citayam datang. Sehat. Malam minggu itu tumben nggak hadir. Saya tanya kemana, nggak hadir. Oh kebetulan anaknya lagi sakit. Minggu pagi di rumah meninggal. Nggak sakit nggak apa? Yang sakit anaknya bukan? Yang sakit anaknya mau dioperasi di rumah sakit sama istrinya lagi ditungguin. Malah yang meninggal bapaknya tuh. Saya kaget begitu pulang ngajar minggu pagi dikabarin. Si pulang kakak meninggal loh. Meninggal, nggak ada kedengaran sakit. Malam masih telepon, kata ibu saya, malam masih nelfon, masih ngobrol. Sekarang meninggal. Aneh apa kagak? Biasa aja sih. Biasa aja. Yang aneh malam udah dikuburin, gini hari nongol. Itu baru aneh. Ya. Jadi kalau malam udah dikubur tiba-tiba pagi hadir ke Alinkon itu aneh dulu. Tapi kalau malam masih ngobrol, kumpul, pagi dikubur, itu biasa. Memang udah ajal. Jadi yang namanya tulul amal itu bisa diobati, dicegah kalau kita ingat ajal. Jadi orang meninggal itu karena ajal, bukan karena yang lain. Kalau udah ajalnya dia bakalan sampai. Karena mati itu nggak bisa dihindari. Emang kita menghindar dari mati, tapi nggak bakal bisa. Karena Allah bilang, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kalian semua lari darinya, nanti dia yang datengin kalian. Jadi bukan kita datengin kematian. Kalau kita suruh datengin kematian, pada mau datang nggak? Enggak. Makanya kalau sakit buru-buru ke dokter. Takut mati kan? Iya. Tapi kan masalah mati bukan karena ke dokter apa enggak. Waktunya mati aja. Bahkan ada yang rela bayar. Emang mati. Itu kayak di Amerika, ya, orang-orang yang pada pengen melihat bangkai Titanic, kapal Titanic tuh, bangkainya mau dilihat, naik kapal selam, bayar miliaran itu. Mati ternyata begitu ngelihat. Kalau dia tahu mau nggak bayar miliaran buat mati doang? Nah, nggak mau. Masalahnya dia nggak tahu bakal mati, dia rela bayar tuh, bayar miliaran. Padahal yang nemenin tuh udah pengalaman bolak-balik ke lokasi itu. Tapi emang udah ajal di situ, mati. Itu namanya ajal. Nggak bisa ditunda. Tunda deh sebentar lagi ya Allah. Nggak bisa kalau udah waktunya. Makanya kata Allah gitu dalam ayat lain. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Ya, dan infakkan sebagian harta kamu. Ya, sebelum datang kematian kepada kalian. Ya, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nanti ada orang-orang tuh bilang sama Allah ketika sakaratul maut, dia ngomong, ya Allah, akhartani ila ajalin qarib. Tolong dong tunda ajal saya sebentar aja. Kenapa? Fa as-saddaqo wa aku minas sholihin. Saya pengen sedekah dulu. Saya pengen jadi orang soleh dulu. Tunda sebentar ya Allah, jangan sekarang. Sebentar aja. Kata Allah, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Enggak bisa ditunda. Kalau udah datang waktunya enggak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi nggak ada tuh ceritanya untuk nunda-nunda ajal, tuh nggak ada. Mati sudah datang. Ya, pernah terjadi di zaman Nabi Sulaiman. Dalam syarah hadis itu diceritakan zaman Nabi Sulaiman bikin satu walimah, bikin satu perayaan. Ya.
ngundang, tamu-tamunya banyak datang. Ada tamu dekat Nabi Sulaiman yang temen aku, duduk dekat Nabi Sulaiman. Lalu diliatin sama orang di sebelah pojok sana, melotot, dipelototin gitu kan. Sampai tamu Nabi Sulaiman ini ketakutan. Ya, ngomong apa Nabi Sulaiman? Ya Nabi Sulaiman, itu Anda ngundang siapa di pojok? Kok dia ngeliatin saya begitu amat, melototin gitu? Kayaknya matanya sinis banget gitu. Kata Nabi Sulaiman apa? Itu kayaknya malaikat maut. Itu santai aja. Itu kayaknya malaikat maut tuh. Kayaknya saya nggak ngundang ke sini tiba-tiba dia datang tuh kayak. Nih kata tamunya apa nih? Jangan-jangan dia pengen nyambut nyawa saya nih, makanya melihatin gitu. Terus gimana? Saya takut tolong dong Nabi Sulaiman, pindahin saya dari sini Saya nggak mau nih, ngeri melihatnya. Akhirnya, yaudah mau dipindahin. Nabi Sulaiman gampang, suruh angin. Kan angin tentaranya. Pindahin nih fulan. Terus terbang tuh jauh ke negeri yang jauh. Nggak pakai beli tiket pesawat, langsung pindah ke satu daerah yang sangat jauh. Katakan dari sini gitu ya, pindah ke mana? Surabaya gitu, pokoknya jauh deh. Begitu sampai Surabaya baru landing. Kalau kita baru pesawat baru turun. Cep, itu makhluk yang melototin ada depan dia. Cep, langsung dicabut nyawanya. Cep, mati langsung. Akhirnya apa? Itu malaikat maut habis nyabut nyawa balik lagi ke istana Nabi Sulaiman. Balik lagi, bilang apa? Udah kelar bubar, tanya. Ada apa nih? Tadi baru kelar nyabut nyawa tamu yang di sebelah ente tadi. Oh gitu. Emang kenapa sih tadi ngeliatin melotot begitu apa sinis banget? Itu saya lagi bingung katanya. Makanya saya pelototin dia. Kenapa kok bingung katanya gitu? Di catatannya dia matinya di Surabaya. Ngapa gini hari masih di tempat ente katanya? Ini gimana nih perintah Allah nyabutnya di Surabaya katanya? Gini hari di sana ente katanya gitu. Jadi gimana? Ternyata bener pada waktunya ente kirim dia ke sana. Aduh udah nungguin aja. Bener on time. Ajal tuh nggak bisa ditunda. Pokoknya kalau waktunya mati udah. Ya, makanya udah tuh kalau kita ingat begitu insya Allah deh nggak jadi maksiat. Kenapa? Takut kalau lagi maksiat mati. Gitu kan? Makanya begitu harus kita ingat tuh supaya nggak jadi maksiat. Jangan sampai nanti begitu lagi maksiat mati. Alhamdulillah. Ya. Kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah dia masuk surga. Ya, tapi kalau yang ucapan akhirnya kiu-kiu, mana coba? Ada dulu tuh di kampung Melayu orang begitu katanya lagi main judi. Kiu-kiu mati. Man kana akhiru kalamihi kiu-kiu. Gimana coba itu? Kan ngeri kayak gitu. Orang yang akhir hidupnya mati ngucapin kiu berapa ya? 9? Ustaz tahu? Tahu boleh gak? Boleh. Nggak boleh, yang nggak boleh kan main judi. Kalau tahu boleh, buat bahan ceramah gini kan lumayan tuh. Ya tahu boleh, tahu ganja boleh gak? Nggak boleh, yang penting jangan diisep. Gitu ya, kalau tahu boleh, tahu tempat-tempat pelacuran boleh gak? Nggak boleh, supaya kita hindar, bukan berarti jadi member di situ. Tahu yang baik perlu, tahu yang nggak baik juga perlu, tapi buat menghindar. Tadi buat yang nggak baik itu ya. Jadi kalau ajal udah datang nggak bisa ditunda. Itu kita ingat begitu aja tuh. Jadi takut kalau seandainya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, gitu ya. Makanya apalagi sama sekarang nih, Bapak Ibu mungkin sering terima video viral di media sosial ya kan. Ada orang yang meninggal lagi sujud, ada yang meninggal lagi ngaji, ada yang meninggal lagi khutbah, ada yang meninggal lagi sedekah, itu kan ada kan? Tapi ada juga yang meninggal lagi joget, ada nggak? Joget aja, udah tua-tua joget aja, ya udah inget mati apa? Ya, udah ada yang meninggal, ada maaf ya, ada yang istilahnya gancet meninggalnya, ada yang begitu? Ada kan begitu kan? Lagi berzina nggak bisa lepas, gancet, meninggal, naudzubillah min dzalik. Itu andaikan akhirat nggak ada, andaikan surga nggak ada, andaikan neraka kagak ada, meninggal begitu aja udah nggak enak deh. Ya begitu ditanya, si Fulan meninggal lagi ngapain? Lagi gancet. Lah kan kagak enak banget dengernya itu. Enak kan dengernya? Nggak enak. Itu andaikan surga neraka kagak ada. Bagaimana surga neraka ada?
Kita kalau seandainya meninggal dalam keadaan baik juga begitu. Andaikan surga neraka nggak ada, ditanya, si fulan meninggal lagi ngapain? Lagi ngaji meninggal. Masya Allah. Kan enak tuh. Ngedengarnya enak. Gimana nanti ada balasan? Ya, di akhirat ada balasan. Jadi makanya ini obat supaya kita nggak panjang angan-angan, ya. Gitu ya. Oke. Jadi kata Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Makanya Nabi pesan apa? Aktiru min dzikri hadibil ladzat. Perbanyak oleh kalian mengingat kematian. Mati itu hadibil ladzat itu yang menghancurkan segala yang enak-enak, ya. Oke. Mana? Bisa enggak? Belum. Nah, terus kata ulama, yang kata para nabi juga, yamutul mar'u ala ma'asya alaihi. Orang akan mati sebagaimana kebiasaan hidupnya. Itu yang perlu kita ingat. Jadi kalau nih kita pengen mati dalam keadaan sujud, ya banyakin sujud. Jangan saya pengen banget iri kalau melihat orang mati dalam keadaan sujud, tapi disuruh sujud nggak pernah mau, ya nggak bisa, susah. Ya, jadi semua akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia biasa sedekah, bisa jadi matinya dalam keadaan sedekah. Dia biasa khatam Quran, bisa jadi mati lagi baca Quran. Ya, pokoknya cari kebiasaan yang baik-baik. Kalau seandainya biasa yang nggak baik, bisa jadi matinya juga kayak gitu. Peluang matinya bisa begitu. Ini nggak pasti, tapi besar kemungkinan. Ya, makanya kita harus biasakan yang baik-baik supaya kalau pas ajal kita dicabut lagi dalam keadaan seperti itu. Ya, pokoknya kalau dalam keadaan baik, kita mau mati di mana aja nggak masalah. Mau mati di rumah, mau mati di jalan, mau mati di pasar, yang penting lagi Allah ridho, nggak masalah. Yang penting dalam keadaan baik. Tapi kalau keadaan nggak baik, ya rugi. Biar kata matinya di masjid, tapi dalam keadaan nggak baik, rugi. Lagi pengen nyongkel duit keropak, mati. Kedengeran orang si fulan mati di masjid, husnul khotimah, tapi nyolong. Ya, husnul khotimah jadi begitu. Mati lagi nyolong. Ya, jangan. Pokoknya kita berusaha untuk apa? Matinya dalam keadaan baik. Dengan cara apa? Biasakan yang baik-baik, gitu ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Kenapa orang bisa berbuat maksiat? Karena ada aklul haram wasyubuhat. Penyebabnya adalah makan yang haram dan yang syubhat. Gitu ya. Jadi kita akan sesuai dengan apa yang masuk ke dalam diri kita. Seperti itu juga yang keluar dalam diri kita. Nah, ini contoh nih. Ini kan wadah ya, isinya air nih. Begitu saya tuang tadi tuh keluarnya air tuh. Ya kan? Ini wadahnya air biasa nih, air bening. Kita tuang, isinya air nih. Tapi kalau seandainya yang ini satu lagi kan isinya apa nih? Teh. Ya kan? Kalau saya tuang keluarnya apa? Ya teh. Begitulah badan kita tuh. Badan kita itu begitu. Jadi apa yang masuk maka keluarnya begitu juga. Maka kata Nabi, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka menjadi tempat yang paling layak buat dia. Kalau kita suka makan yang haram, haram apa? Haram zatnya. Ya, haram zatnya tuh, misalnya makan apa? Bangke, daging babi, anjing, pokoknya yang haram deh. Zatnya itu ya udah, perbuatan yang keluar biasanya perbuatan yang haram. Diajak ibadah susah, diajak berbuat kebaikan berat. Kenapa? Makan yang haram. Atau haram secara cara mendapatkannya, bukan zatnya. Makanannya sih nasi, makanannya sih ikan, makanannya sih roti, makanannya daging, iya, tapi belinya pakai duit haram. Belinya pakai duit boleh taruhan main bola. Haram. Ya, belinya duit bekas dari judi, haram. Haram, nggak boleh. Makanannya halal tapi duitnya duit haram, maka haram. Ya, itu tumbuh dalam diri kita. Maka jangan salahkan kalau diajak ibadah tuh berat. Ya, diajak beramal soleh itu segan aja bawaannya. Kenapa? Karena pengaruh makanan yang tadi. Tapi kalau giliran diajak maksiat, cepet. Ya, bahkan bayar mau. Kalau bisa jadi sponsor bahkan begitu. Saya sponsorin deh, butuh biaya berapa? Kenapa? Jangan-jangan suka masuk yang haram ke dalam dirinya. Hati-hati.
Ya, kita jaga deh diri kita, jangan sampai ada yang haram, jangan sampai ada yang syubhat juga jangan. Begitu. Ibu-ibu kalau dapat duit belanja banyak dari suami, nggak biasanya tanya dari mana bu, jangan langsung terima-terima aja. Ya, jangan saking girangnya, biasa suami ngasih 5 juta, sekarang ngasih 50 juta. Wah, langsung dipeluk aja suaminya. Suami tersayang katanya gitu. Tanya dulu tuh duit 50 juta dari mana? Ya, nah lihat dulu kalau ini dapat bonus dari kantor, misalnya bonus tahunan, kan kayak begini ada nih. Oke lah, tapi kalau bukan dari situ, dari ada proyek yang nggak jelas, ya dapat sampingan dari hal yang haram, ya jangan. Nasihatin suaminya, bang, duit emang enak bang, gitu bilang. Saya butuh duit buat masak, tapi kalau duit haram bang, jangankan buat saya, jangan buat anak, buat abang juga nggak boleh bang. Baru isi soleha. Jangan dikasih duit aja, bang. Ini duit dari mana bang? Duit haram, dari habis menang judi kemarin malam nonton bola menang. Udah pakai aja deh. Ya udah deh bang, kita pakainya sambil istighfar aja kali ya. Udah nggak boleh. Boleh nggak begitu? Udah nggak boleh. Duit haram pakai istighfar jadi haram apa enggak? Ya enggak, tetap aja haram. Gitu ya. Jadi kalau bapak ibu dapat, ibu-ibu nih dapat duit belanja, biasanya cuma sebulan dikasih 5 juta misalnya gaji suaminya, kurang lah. Misalnya berapa terserah lah. Ini ada sekali-kali ngasih besar banget. Tanya dari mana? Saya pengen tahu kejelasannya. Kalau halal saya ambil, tapi kalau haram enggak, buat abang juga jangan. Itu berani tuh namanya. Jangan kalau udah dikasih gede gelap mata udah pokoknya halal deh pokoknya kalau enggak boleh begitu. Kita nggak tahu. Ya, kita sih berbuat baik, bersangka baik sama suami kita, tapi kan kita nggak tahu zaman sekarang. Tapi mudah-mudahan suaminya baik ya, nggak mengambil yang haram gitu ya. Itu jangan ya. Nah, gimana supaya kita nggak makan haram syubhat? Ya sudah, solusinya nggak ada yang lain kecuali yang halal. Thayyib, pilihnya gini. Kulu washrabu. Ya, kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Jadi kata Allah, makan dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian yang halal dan yang thayyib, yang baik. Halal itu yang mesti. Pertama tuh halal. Halal zatnya, halal cara mendapatkannya, itu halal. Udah. Kalau udah halal enak, thayyib deh yang baik, yang sehat ya, yang pantas dimakannya gitu. Jangan sampai halal tapi nggak sehat. Ya, nggak tepat waktu. Jadi kalau pengen sehat hidup tuh rahasianya salah satunya adalah pola makan. Pola makan itu apa yang perlu diperhatikan? Jenis makanannya apa? Tuh. Kedua, waktu makannya. Ketiga, porsi makannya. 3 dulu. Ya, pertama jenisnya, makan apaan? Halal tapi makanannya lemak terus. Ya sudah, kolesterol. Ya, manis terus. Apa? Diabetes. Enggak haram, makanan itu enggak haram, tapi nanti ada porsinya. Sekali-sekali boleh, tapi kalau tiap hari makanan gitu, ya jangan salahin kalau kolesterol. Kenapa? Kita yang nggak jaga jenis makanannya. Ya, jadi makanan tuh jenisnya apa? Terus waktunya juga. Jangan sampai makan, ya makanannya enak, cuman makannya udah tengah malam masih makan aja. Itu waktunya istirahat begitu tuh. Ya, waktunya istirahat jangan makan. Ya, atau pagi-pagi udah makan yang asem-asem. Perut kita nggak kuat, mencret, gitu kan? Jadi harus tahu porsinya juga, ya. Waktunya, porsinya juga, makannya berapa banyak. Jangan sampai makan apa? Berlebihan. Ya, makannya terlalu banyak, ambil nasinya banyak, lauknya banyak, berlebihan sampai akhirnya perutnya begah. Ya, apalagi pas kondangan. Nah, tuh biasanya tuh ya. Kalau lagi kondangan pada rajin belusukan dah. Ya. Kemana? Ke gubuk-gubuk, sate. Satu ya ngambilnya satu. Habis sate apalagi somai. Nah, kalau sampai rajin begitu, begah itu. Terakhir nasi deh. Nah, kelihatannya enak, tapi sebenarnya bawa penyakit itu. Terlalu banyak porsinya yang kita makan. Jadi kalau makan sekedarnya aja udah yang kita butuh. Makanya para ulama itu kalau makan itu mereka berdasarkan hajat, bukan berdasarkan syahwat. Kalau ngikutin syahwat nggak ada habisnya, nggak ada kenyangnya kita. Tapi kalau berdasarkan hajat, makan sekedarnya saja udah. Yang penting dia nggak lemes,
yang penting dia bisa ibadah, udah selesai. Makannya begitu. Nah, makan yang halal, makan yang thayyib. Cari makanan yang halal, makanan yang thayyib, makan. Insya Allah kalau makanan yang halal, makanan yang thayyib itu bisa enak tuh buat diajak ibadah, ya. Buat apa? Buat kita taat. Enak karena makanan kita tuh masuknya yang halal dan baik. Tapi kalau yang haram syubhat, nah itu yang akan membuat jadi berat. Ya. Nah, begitu. Nah ini kesimpulannya tadi sama, saya cuma ngulangin aja. Jadi penyebab maksiat ada 4. 1 al-jahlu, bodoh. Pencegahannya apa? Ya thalabul ilmi, nuntut ilmu. Pencegahannya begitu. Yang kedua sebabnya dhaful iman, lemah iman. Obatnya apa? Zikrullah, muraqabatullah, ingat Allah dan merasa diawasi oleh Allah. Itu obatnya tuh. Ketiga penyakitnya apa? Tulul amal, panjang angan-angan. Obatnya apa? Zikrul maut, ingat mati supaya kita nggak jadi maksiat. Kenapa? Takut kalau maksiat ajal datang. Keempat, aklul haram wasyubuhat, makan yang haram dan syubhat penyebab maksiat. Maka kesimpulan kita mencegahnya dengan aklul halalan thayyiban, makan yang halal dan thayyib, makan halal yang baik. Mudah-mudahan dengan ini semua kita bisa terhindar dari maksiat. Kita bisa menjadi orang-orang yang taat, dan nanti kalau taat janji Allah kita bakal dikumpulkan bersama orang-orang yang baik, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Insyaallah kita reuni di surga nanti. Amin. Aja. Mudah-mudahan cukup. Insyaallah kalau yang mau ditanyain saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yang berhubungan dengan haram tadi Ustaz. Kan sekarang lagi musim pemilu nih Ustaz. Ada titipan pertanyaan Ustaz. Jadi kalau dikasih sembako bagaimana? Sembako atau amplop itu Ustaz? Pertanyaan dari mana? Ya, ini ujian ya. Ujian masa pemilu ya. Ujian masa pemilu kayak begitu. Serangan fajar. Kalau saya pribadi ya, ditanya kayak gitu, pandangan pribadi saya nggak mau terima. Kalau saya pribadi, terserah. Kalau nanti ngomong hukum begini-gini ranah, kalau saya pribadi nggak mau terima kayak gitu. Kenapa? Biasanya nggak ngasih sih. Ya, biasanya nggak ngasih. Kok tiba-tiba jadi baik banget, ada mau? Gitu. Kenapa dadakan? Kira-kira kalau pemilu kelar masih ngasih lagi nggak? Nggak juga. Ini karena mau pemilu aja. Kalau saya sih nggak mau. Kalau saya pribadi dikasih itu nggak mau. Apalagi cuma dikasih berapa liter beras doang. Besok juga habis. Jadi urusan kita mau milih siapa aja terserah. Tapi nggak usah pakai ngasih ini, nggak usah. Kalau menurut saya sih nggak usah. Ya, kalau saya dikasih gitu, insya Allah saya tolak. Saya nggak mau. Kenapa saya nggak mau? Saya pernah ditawarin macam-macam juga. Biasa kalau itu ada yang ngajakin kumpul, ada yang pengen umrohin saya segala macam. Saya bilang enggak, saya mau umroh pakai duit saya sendiri aja. Jadi kalau ada duitnya, insya Allah saya bilang kalau pakai duit saya, insya Allah saya lebih tenang. Ya, saya juga dapat pahala, duit saya jadi berkah daripada umroh pakai duit orang lain. Duitnya saya nggak tahu dari mana sumbernya. Ya, yang ngasih, ya ngasihnya kan kita lepas yang ngasih itu yang mau kita pilih atau enggak urusan lain, tapi pokoknya karena kalau buat saya karena ada motif di balik pemberian itu. Ya, terlepas ya, meskipun dia orangnya baik apa segala macam, iya, tapi udah kalau orang yang benar-benar baik mah udah gak usah pakai ngasih-ngasih gitu juga pasti kita kasih. Ya, udah pasti kita pilih lah kalau mana ini baik. Ini kalau saran saya tinggalin, jangan terima. Kalau saya gitu, makanya saya nggak mau nerima kayak gitu. Ngasih, ada yang ngajak kumpul gitu, Ustaz nanti gue nggak mau saya, nggak mau, biar kata dikasih duit, kasih sembako, apalagi cuma sembako, apalagi suruh ngantri, ya ngasih sembako ngantri, nggak ada urusan. Jadi saran saya, nasihat saya tinggalin, jangan ada yang ngasih gitu, ya, gitu aja. Kalau saya nggak mau, karena takutnya kita masuk kategori yang syubhat. Kita nggak tahu tuh duitnya dari mana, kita nggak tahu kan, ya udah tinggalkan aja kayak gitu. Ya, dah, lagi silakan. Ya, Ibu, Pak. Kan alhamdulillah tiap bulan dikasih bulanan sama suami. Nah itu kan sudah hak istri ya Ustaz. Nah dari
tabungannya itu kita sisihin buat nanti ongkos naik haji itu tanpa sepengetahuan suami itu boleh Ustaz. Jadi dia tahu ya segini tabungannya jadi Boleh. apa kan ya? Kan duit kalau udah dikasih ke ibu itu udah hak ibu. Ya, duit Jadi dia duit nggak buat tahu. kebutuhan ada, buat ngatur, buat keperluan sehari-hari, buat masak segala macam. Kalau ibu pandai mengaturnya boleh aja. Itu buat ibu boleh. Nanti tiba-tiba wah ada duit nih bisa haji, bisa umroh, bagus lagi. Yang jelek itu dikasih duit buat sebulan tapi jadinya 3 koma. Tanggal 3 udah koma. Ya, baru dikasih kemarin, tanggal 3 udah hutang sana, hutang sini, itu jelek kayak gitu. Jadi kalau dia bisa ngaturnya bagus. Ya, jadi uang yang harusnya bisa sebulan malah lebih lama, bahkan ada lebihnya. Udah gitu Ustaz, misalnya ada keluarga yang membutuhkan tanpa sepengetahuan suami, boleh dari uang kita sendiri. Ya boleh, kalau memang itu uang pribadi kita boleh. Kita boleh kalau uang pribadi kita boleh. Nggak usah izin suami. Iya, kalau uang pribadi ya, dia dikasih ini udah buat kamu pegang. Nah, itu boleh. Hak itu mau beli apa aja boleh, tanpa izin suami boleh. Ya karena itu uang pribadi. Sama kayak emas kawin, itu kan udah milik kita. Mas kawin mau kita beliin apa aja, mau kita jual boleh. Karena punya pribadi. Makanya kalau suaminya pinjam emas kawin, wajib ganti. Oh, Ya wajib ganti kan itu punya istri. oh bukan harta gunung gini. Bukan, itu kan dikasih. Kalau sana harta gunung itu bukan ngasih, minjemin namanya. Nah mas kawin itu dipinjemin apa dikasih? Udah dikasih, berarti kalau udah dikasih punya siapa? Dia punya istri. Kalau suami pinjem, tuh pinjem deh, boleh gak ada perlu nih. Wajib diganti itu. Wajib diganti, kalau nggak diganti dosa suami. Iya, jadi tetap ya gitu. Kalau udah dikasih udah punya ibu, ya begitu. Boleh ya. Oke, ibu silakan. Ya. Ada seorang ibu yang awalnya profesinya itu suka mengkreditkan barang. Ya, jadi dia kalau ada orang misalnya mau melunas, ya dia belikan. Kemudian dia menyicil berapa kali. Tapi karena kesibukannya akhirnya orang lain itu hanya meminta uangnya saja dan orang yang meminjam uangnya ini akan mengembalikan perbandingannya misalnya pinjam 1 juta, dia mulainya 1,2. Atau prosentasenya itu yang disebut riba tuh yang seperti apa? Ketika ada akad yang berbeda begitu jumlahnya dan itu disyaratkan ketika akad itu jadi riba. Ya. Jadi dari awal dia udah akadkan tuh. Kan pinjam duitnya aja misalnya 1 juta, tapi nanti balikinnya 1,5. Nanti diakadkan sama dia tuh. Masuk akad perjanjian itu, persyaratan itu, maka itu riba kategorinya. Kenapa? Karena dia mengakadkan itu tadi. Pokoknya oke deh pinjam duitnya nih. Ya saya kasih duitnya tapi balikannya segini, ya riba. Kelebihan itu tidak setiap kelebihan itu riba. Bisa kelebihan nggak riba kalau nggak disyaratkan. Ya, misalnya apa? Saya pinjam duit nih ke ibu 1 juta. Udah nggak diakad nih, saya pinjam nih Ustaz, pakai aja tuh. Nggak ada ngomongan apa-apa. Begitu saya pulangin lebih. Ibu 1 juta utangnya saya balikin, saya tambahin 100. Kok ditambahin Ustaz? Rezeki saya lagi lebih, alhamdulillah, proyek saya goal, saya tambahin. Riba apa enggak? Enggak, karena enggak ada persyaratan dari awal. Itu namanya apa? Kalau yang 1 juta saya kasih namanya adil. Yang 100 namanya ihsan. Tuh, ihsan tuh. Makanya Allah bilang innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah perintahkan yang adil dan ihsan. Jadi kalau kita bayar hutang sesuai jumlahnya itu namanya adil. Tapi kalau kita lebihkan namanya ihsan, asalkan tidak disyaratkan sejak awal. Sama kayak naik ojek saya nih, suka naik ojek, saya naik Grab. Ojek dari Pondok ke stasiun Depok misalnya harganya 17.000. Ya kan? Saya kasih 20.000. Itu kan gak disyaratkan tuh. Tukang ojeknya juga enggak. Pas saya kasih, ini Pak, udah, ini kembalinya Pak, ambil aja saya bilang. Itu riba apa enggak? Enggak, karena kan enggak ada persyaratan. Dia 17.000, tapi saya mau ihsan. Udah ambil kembalinya Pak. Begitu, enggak apa-apa. Jadi tidak setiap kelebihan itu riba. Tapi ketika dari awal dia syaratkan begitu, jadi riba itu kayak begitu. Enggak boleh, ya. Ya begitu Ibu ya. Kredit barangnya gimana? Kalau kredit barang, kan biasanya kalau kredit barang 1 juta, dia kan pasti harus nyicilnya. Kalau jual kredit boleh dalam Islam. Kalau jual secara kredit boleh. Dan kalau jual kredit memang harganya biasanya lebih tinggi Pak. Karena dia bukan pinjam uang, dia jual kredit. Ya.
Kalau kredit ya, kalau jual, saya misalnya beli barang, terus saya mau jual nih, kredit, kalau jual, karena itu jualan, bukan pinjem duit, akadnya juga akan jual beli, bukan akan pinjem uang, beda akad. Yang kredit motor apa rumah? Nah itu nanti sistemnya, lihat sistemnya gimana tuh. Kalau sistemnya konvensional yang ribawi jadi riba juga, tergantung sistem. Kalau yang sistemnya syariah beda lagi. Makanya itu perlu dicek lagi sistemnya kayak apa. Tapi kalau sehari-hari saya jual nih, misalnya saya jual apa, mau kredit boleh, apa sih? Kalau jual biasa aja boleh, oke? Itu sekarang. Saya mau nanya nih, kalau ada teman yang tawarin buka usaha sama-sama, hasilnya itu dibagi rata, apa juga gimana? Nanti kalau itu ada bab sendiri dalam fikihnya. Nanti ada bab musyarakah ya, ada bab yang lain lagi. Nanti bisa juga kalau kongsian, kalau kita gitu ya. Ada yang bisa kongsian secara modal, ada kongsian modal dengan tenaga. Tergantung perjanjiannya. Misalnya ada, saya nggak punya modal, tapi saya punya tenaga. Modal dari ibu, ya, misalnya modalnya 100 juta. Oke, tenaganya saya yang jagain warungnya segala macam. Dari awal perjanjiannya berapa pembagiannya? Karena gini katanya, karena yang banyak jagain warung Ustaz, udah bagiannya banyakan Ustaz ya, Ustaz 60%, saya 40 aja nggak apa-apa keuntungan. Dari awal disepakati nggak apa-apa. Ya kenapa? Karena kan sama-sama ada yang dikeluarkan. Ibu ngeluarin modal uang, saya modal tenaga. Nah itu namanya nanti ada tuh dalam fikihnya. Kalau gitu boleh, karena memang kerjasama, musyarakah kayak begitu. Atau sama-sama modalnya modal uang. Sahamnya berapa? Saya 50 juta, ibu 50 juta. Nanti pembagiannya 50-50. Sepakat. Oke, sama-sama ditanggung. Untung bareng-bareng, rugi juga bareng-bareng kayak gitu. Itu ada bab fikih muamalah itu kayak gitu ya. Jadi kayak gitu nggak apa-apa ya, boleh. Baik, apa lagi? Silakan. Ya. Gimana kalau kita ngundang teman saudara pada saat hari ulang tahun kita? Itu gimana Ustaz? Satu, yang kedua, kalau kita ngutang buat umroh, itu boleh nggak Ustaz? Kasih Ustaz. Ibu di hari ulang tahun ngapain? Acaranya ngapain? Makan. Ya boleh, undang saya juga boleh. Ulang tahun undang teman boleh apa enggak? Lah boleh, tiap hari boleh kalau duitnya ada. Asalkan acaranya baik. Boleh makan. Ibu undang saya boleh, saya datang insyaallah. Kalau cuma makan-makan, tapi kalau ibu bikin acara joget-joget nggak boleh. Kalau cuma makan itu tanda tasyakur ibu lah. Saya bersyukur nih masih Allah kasih kesempatan hidup, masih dikasih kesempatan memperbaiki amal sisa umur yang ada. Saya undang. Ya, gimana cara bersyukurnya? Nyenengin teman-teman, ya makannya di rumah saya boleh, nggak apa-apa. Asalkan dengan ada acara yang mengandung maksiat aja, boleh, silakan. Ya. Kalau utang buat umroh nggak boleh kalau buat saya. Kenapa? Umroh itu haji umroh wajib bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ngapain maksain diri? Sampai mati kagak haji kagak umroh nggak dosa. Kalau nggak mampu bayar utang dosa. Jadi jangan maksain yang nggak perlu. Gitu ya. Jadi jangan, kalau menurut saya nggak usah. Jadi kalau saya kok nggak mau berhaji, ini ada utang pinjam, saya pinjemin ya, nggak wajib. Ya nggak wajib. Andaikan nggak pakai umroh, nggak pakai haji sampai meninggal dia nggak mampu, nggak dituntut. Tapi kalau dia sampai pinjam utang untuk umroh untuk haji ternyata dia nggak bayar utang, masalah. Kalau mampu tapi enggak baru dituntut. Kalau mampu dosa dia. Ya, kalau mampu nggak mau berangkat haji sama sekali sampai meninggal dosa. Ya, itu bukan masalah kalau mampu ya. Ya. Saya nggak terlalu paham gitu misalnya deh. Nah itu panjang. Coba tanya sama yang bikin arisan dasarnya seperti apa, saya nggak paham bagaimana. Itu kan banyak melibatkan banyak orang, ya resikonya seperti apa kan? Ya kalau lancar, kalau nggak lancar gimana? Saya nggak ngerti. Makanya coba tanya dulu. Makanya ini penting nih bagi kita. Maksud saya gini, sebelum kita mengamalkan sesuatu, coba biar jelas dulu perkaranya bagaimana, duduknya bagaimana, hukumnya bagaimana, dan kemungkinan yang terjadi kayak apa. Jangan sampai nanti menyesal. Itu saja. Cuma saya nggak paham, saya nggak pernah ikut arisan kayak gitu juga. Gitu ya. Jadi kalau seandainya mungkin niatnya baik, cuma kan niat baik aja nggak cukup. Niat
baik aja nggak cukup, takutnya nggak kalau sampean gimana? Kalau seandainya belum sempat balikin, dia udah berangkat umroh, ya, terus ketika itu dia pindah rumah, atau dia nggak ada umur, gimana nanti? Kesepakatan dengan yang lainnya gimana? Yang lain merasa, oh saya belum didapat itu, makanya itu ada risiko-risiko yang kayak begitu. Jadi perlu dipertimbangkan juga lah supaya apa? Jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan dengan amaliyah yang kita lakukan bersama-sama, gitu ya. Itu aja. Kalau ada yang punya argumen, silakan, saya nggak terlalu paham. Oke, silakan. Lagi? Kalau kita dari rumah ada itu, datang bagaimana hukumnya karyawan-karyawan hukumnya apa gitu? Sebenarnya tentang akad kredit itu terkandung sistem, ya, tergantung sistemnya. Maka kita harus pelajari sistemnya dulu. Kalau sistemnya itu mengandung unsur-unsur ribawi, ya kreditnya jadi ribawi, nggak boleh. Tapi bisa yang kredit nggak ribawi, bisa juga kredit langsung, itu boleh karena dijual beli. Saya misalnya nih, saya beli rumah misalnya, saya beli rumah ke orang langsung, orang punya rumah. Dia bilang, Ustaz mau beli rumah? Iya, saya mau beli rumah. Berapa harganya? Ustaz maunya kredit atau cash? Saya nggak punya duit kalau cash, saya maunya kredit. Oh ya udah, kalau kredit saya jual harganya sekian ratus juta, saya katakan 500 juta. Ustaz boleh kredit sampai 10 tahun. Boleh nggak tuh? Ya boleh, karena kan saya beli rumah, bukan pinjam duit, saya beli rumah. Cuma belinya nggak cash, saya bayar ke dia langsung. Tiap bulan bayar segini Ustaz. Harganya udah nggak berubah tuh, 500 juta bagi 10 tahun. Udah nggak akan berubah tuh harganya. Segitu aja, tetap fix. Ya, flat gitu ya udah. Cicilannya juga tiap bulan segitu. Ya udah berarti saya beli, itu akadnya akad jual beli, kredit betul tapi harga nggak berubah. Tapi kalau nanti ada lagi sistemnya bukan ditentukan harga, tapi ditentukan dengan waktunya. Itu kan berubah tuh. Kalau 5 tahun sekian, kalau 10 tahun sekian, kalau 15 itu beda tuh cara sistemnya tuh. Jadi harganya nggak akan sama tuh. Harga 5 tahun dengan 10 tahun dengan 15 itu tidak sama harganya. Itu sistemnya, makanya kita harus pelajari sistemnya. Ya, kayak begitu kira-kira tuh gambarannya. Ya, jadi tentang hukum kredit memang harus jeli dulu sistemnya seperti apa. Bisa jadi boleh, bisa jadi tidak boleh kalau sistemnya mengandung hal-hal yang bersifat ribawi. Nah, itu bahasan fikih muamalah. Mungkin sekali-sekali perlu juga Ustazah ngundang di sini pakar fikih muamalah supaya bisa dibahas oleh Ustadz itu. Siapa yang ahli? Misalnya Ustadz Oni yang ahli fikih muamalah, atau siapa lagi yang betul-betul ahli lah yang dia mempelajari. Saya nggak terlalu menguasai masalah keuangan kontemporer hari ini, kan banyak banget ya. Saya nggak mendalami itu sehingga saya hanya tahu sedikit-sedikit saja. Tapi kalau yang ahlinya nanti dia bisa tuh jelaskan bagaimana akad ini macam-macam. Itu insya Allah bisa membantu kita memahami masalah-masalah fikih muamalah kontemporer ya. Salah satu yang bagus itu salah satunya Ustaz Oni Syahroni. Jadi memang fokus ke fikih muamalah, dia alumni Al-Azhar. Ya, S3 itu bagus fikih muamalahnya nih. Nanti kalau saya nggak punya nomor, nanti saya tanya deh kalau ada yang punya nomor Ustaz Oni. Ya, itu mungkin dia bisa ya, yang memang fokus kepada fikih muamalah ya. Ya, Ustaz Oni Syahroni, ya, dia di Republika itu suka nulis juga nih. Masih muda orangnya. Nanti coba saya tanya kawan-kawan yang punya nomor. Atau mungkin Ustaz Anuri punya kali. Coba tanya Ustaz Anuri, mungkin kan beliau sama-sama di MUI. Ada nomor. Nah, bisa jadi ya. Oh, udah jam 11, cukup dulu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa sambil ngobrol santai atau tembak. Ini kan, terima kasih, mudah-mudahan manfaat ilmunya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.